Oke, hadir semua. Ryan hadir. Furkan Hadir. oke. Karikal, Rifa oke, semuanya hadir ya. Nah, mari kita berdoa sejenak ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ahadi. Oke, Ahadi silakan pimpin doa dulu nak. Doa mulai. Oke, baik. Pada hari ini Ibu mengulang sedikit dulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat-zat makanan ya anak pada sistem pencernaan. Nah, coba dilihat nih. Masih ingatkah kalian materi tentang zat makanan? Masih ya? Nah, kira-kira apa sih fungsi karbohidrat, protein, dan lemak dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Oke, Hafizah. Karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi utama, terus protein sebagai lemak sebagai cadangan energi, dan protein sebagai zat gizi. Nah, kemudian ini coba lihat dulu gambarnya. Nah, ada kan kita lihat itu gambarnya, yang satu berotot, yang satu lagi biasa ya kan? Nah, setelah melihat gambar di atas, ada nggak perbedaan kebutuhan energi pada binaragawan dan orang biasa? Ada ya. Kenapa, Keisha? Karena energi dari binaragawan sama orang biasa itu berbeda. Jadi kita bisa lihat dari aktivitasnya. Kalau binaragawan itu lebih aktif daripada orang biasa. Kalau orang biasa itu kan kadang-kadang tidak seaktif itu. Oke, jadi ada perbedaan kalori ya nak, tentunya dari aktivitasnya ya. Kalau binaragawan itu kan harus banyak latihan ya kan. Kalau kita kan sebagai pelajar mungkin tidak seperti dari tadi yang udah kalian lihat tentang binaragawan sama yang orang biasa. Nah, ada kaitannya nih dengan tujuan kita pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Peserta didik dapat perhitungan, dapat menghitung status gizi dan kebutuhan kalori dari nilai BMI dan BMR. Kemudian peserta didik juga dapat menguraikan manajemen gizi agar terhindar dari obesitas. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis dampak dan usaha mencegah stunting pada anak. Oke. Kemudian peserta didik dapat juga menyusun menu makanan seimbang sesuai dengan kebutuhan energi tubuh. Oke. Nah, sekarang silahkan, ini pembagian kelompoknya sudah Ibu bagi kelompoknya. Silahkan duduk di masing-masing kelompoknya. Ada 4 kelompok di sini yang sudah Ibu bagikan. Silahkan bisa dilihat ini nama kelompoknya. Silahkan duduk nak di kelompok masing-masing. Oke. Nah, mementingkan masa depan seorang anak bahkan sebelum ia tumbuh dewasa, karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitif. Oke. Nah, dari video tersebut apa permasalahan yang terjadi? Stunting. Oke, terus ada lagi? Tentang stunting. Kenapa stuntingnya? Akan mempengaruhi kembang tumbuh anak. Oke. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang silahkan diamati LKPD-nya. Nah, untuk menjawab permasalahan yang tadi dari video tadi terkait stunting ya, terkait stunting yang bisa mengakibatkan tumbuh kembangnya anak, kalian juga nanti bisa menjawab LKPD atau berdiskusi
bersama kelompok tentang LKPD-nya terkait permasalahan yang terjadi. Nah, di situ nanti sudah ada artikel, kalian bisa membaca artikel, kemudian bisa merumuskan pertanyaan. Setelah itu, silahkan dibuat hipotesisnya, melakukan penyelidikan. Nah, nanti ketika setelah berdiskusi dengan teman, maka presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. 30 menit ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Pertanyaan masalah yang di sini, orientasi masalahnya yang di sini kan, tulis di sini apa kira-kira pertanyaannya di sini, kemudian nanti tulis jawabannya dari pertanyaan ini. Nanti yang tulis di sini tulis terus, yang di sini tulisnya tentang ini, tentang tadi penyebab stunting judulnya. Tentang stunting kan, ini penyebab stunting apa? Langsung aja nanti penyebab stunting. Ya di sini cuma dua aja tulis. Jadi nanti di sini aja, nanti langsung lanjutkan dengan berikan linknya sebelum pertemuan ini kan sudah dibagikan bahan ajarnya. Silakan nanti lihat tabelnya ya, di mana setelah mencari IMT-nya, setelah mencari BMR-nya. Nah, kira-kira kita ada di mana? Misalnya apakah sudah ideal belum? Lihat di tabel ya, silakan lihat di tabel yang sudah Ibu bagikan di bahan ajar di link. Kenapa ya? Nanti jelasin dulu aja. Kalorinya intensitas fisik 1,55. Berapa kalori jadi ini dari 1,55. Boleh cocoran apa Pak? Dicocoran apa Pak? Sama Pak. Oke, kita lanjut dengan presentasi kelompok ya. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang stunting. Penyebab stunting yaitu karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Dampak seorang anak dapat mengalami stunting itu ada beberapa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang obesitas. Obesitas bisa disebabkan oleh kelebihan karbohidrat berlebih atau gula. Yang kedua, makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang mengandung kandungan gula tinggi. Sedangkan makanan yang bagus dikonsumsi hendaknya vitamin dan yang memiliki serat tinggi. Akibat yang bisa ditimbulkan oleh obesitas adalah gangguan. Saya mau bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Hafizah. Apa bedanya obesitas sama gemuk? Kira-kira ada nggak perbedaan obesitas sama gemuk? Orang memiliki 10 hingga 20% dari berat badan normal. Sedangkan obesitas adalah kondisi di mana berat badan seseorang lebih dari 20% berat normal tubuh. Oke. Buat kelompok dari 4 kelompok ini, berdasarkan hasil diskusinya, kelompok yang terbaik cara penjelasannya runut dari semua jawabannya terjawab itu diberikan untuk kelompok 1. Andri. Jadi kita berbicara tentang kebutuhan energi ya kan. Tadi ada yang sudah mencari indeks massa tubuh, metabolic rate. Nah itu semua diperlukan untuk dalam kita menyusun menu makanan. Tadi kan ada tuh di LKPD sudah kita menyusun menu makanannya. Nah berdasarkan hasil ini kebutuhan energi kita harus tahu dulu nih berapa sih kalori karbohidrat yang diperlukan untuk tubuh, lemak dan protein. Nah tahu nggak kalian karbohidrat
lemak sama protein. Nah, kalau karbohidrat sama protein dia memiliki 1 gram itu setara dengan 4 kalori. Tuh. Tapi kalau dia lemak 1 gram dia 9 kalori, ya. Nah, kemudian tadi kalian sudah menghitung basal metabolisme rate. Nah, apa sih itu? BMR itu adalah kebutuhan minimal. Oke, nah tadi sudah melihat materi kita hari ini. Kemudian siapa yang ingin memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi dari yang kita sudah pelajari, kita tuh jangan sampai kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi kita bisa mengalami stunting. Dan tuh kita juga jangan kelebihan gizi, nanti kita bisa obesitas. Lebih tahu cara ya hitung IMR apa itu? BMR. IMR, BMI sama IMT. Oke. Kemudian Dengan tahu itu juga jadi itu kalori normal kita. iya. Kodenya 251305. Kasih waktu 5 menit ya. Nah, siapa nih yang benar semua nih? Nah, 80% ini Furkan Hafiza. Oke, the winner is Furkan Hafiza. Oke, applause dulu buat mereka. Ya, tadi kita sudah melakukan evaluasi, sudah menjalankan rangkaian pembelajaran hari ini. Silakan nak kita melakukan refleksi apa sih kendala yang kalian hadapi ketika pembelajaran. Silakan diisi di link mentimeter.com yang sudah ibu bagikan. Itu kalian bisa masuk ke link menti.com. Silakan masukin kodenya. Kemudian how do you feel about this learning? Silakan bisa dipilih. Nah, hari ini seperti apa pembelajarannya? Apakah happy, menarikkah, membingungkan, membosankan? Silakan bisa dipilih. Nah, alhamdulillah itu yang memilih happy, interesting itu sekitar 90% ya. Nah, untuk selanjutnya untuk materi kita selanjutnya itu terkait struktur organ pencernaan ya. Kita akan mempelajari tentang itu. Silakan dibaca-baca bahan ajarnya yang sudah ibu bagikan di link. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Sudah di penghujung waktu, kita tutup saja pembelajaran kita dengan berdoa ya. Dengan berdoa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Oke, baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.